Agama pada realitasnya bukan hanya menampilkan wajah damai, tapi wajah garang, maka disebut wajah ganda, yaitu wajah damai dan wajah garang yang nyata dengan konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Meski tentunya kita tidak setuju jikalau agama itu menampilkan wajah ganda, yaitu wajah garang dan wajah damai. Karena sejatinya agama itu adalah perlu menampilkan wajah damai, karena agama itu sebenarnya untuk manusia dan memanusiakan manusia. Karena itu menurut saya, supaya kita terhindar dari penampilan wajah garang agama, maka kita juga perlu hati-hati dengan fanatisme agama yang kerap mendorong ya orang-orang beragama kemudian menampilkan wajah garangnya. Agama pada satu sisi dapat menjadi agen pembawa damai. Namun, pada sisi lain, juga menampilkan wajah garang yang tampil dalam konflik agama. Menurut saya, ya, umat beragama di Indonesia, termasuk umat Kristen, perlu waspada atau mewaspadai fanatisme agama yang dekat dengan radikalisme agama. Saya tidak katakan sama, tapi dekat dengan radikalisme agama yang kerap menampilkan kekerasan agama. Radikalisme tidak identik dengan terorisme, namun upaya preventif agar mereka yang memiliki paham radikal itu tidak terkooptasi menjadi teroris harus dikerjakan secara bersama. Jadi perlu ada dialog agama yang santai, yang tidak saling menyerang dan tidak saling mengutuki. Kita perlu menampilkan wajah damai agama, ya. Kadang-kadang atau bahkan seringkali agama itu menampilkan nilai-nilai absolutnya sehingga merasa diri menjadi Tuhan yang absolut dan bisa berbuat semaunya saja. Dan ini tentunya tidak benar. Dalam terminologi politik, istilah radikalisme itu mengacu individu atau gerakan yang memperjuangkan perubahan sosial atau sistem politik secara menyeluruh. Jadi, radikalisasi dalam beragama muncul di tengah panggung politik secara global. Kita bersyukur pemilu tahun ini tidak terjadi ya, dan kita berharap juga pemilihan gubernur DKI Jakarta tidak terjadi seperti pemilihan sebelumnya yang sempat membelah warga Jakarta dengan kelompok-kelompok pendukung yang dilandasi oleh agama. Kekerasan atas nama agama seringkali muncul dari perbedaan dalam memahami kitab suci dan agama itu sendiri. Ini memang menjadi persoalan ya. Nah, kalau kita salah memahami kitab suci, bisa ini terjadi tafsiran-tafsiran yang tidak tepat gitu ya. Sehingga menimbulkan persoalan-persoalan. Karena itu perlu ada diskusi-diskusi, ada dialog-dialog ya. Sehingga dengan demikian ya kelompok-kelompok yang mempromosikan kekerasan ini ya karena penafsiran agama yang salah bisa dieliminir gitu ya dengan dialog-dialog damai, dialog santai gitu yang tidak saling menghakimi, dialog yang sejuk. Pelaku tindakan kekerasan atas nama agama merasa paling beriman di muka bumi. Ini saya bisa paham kenapa kelompok-kelompok ateis, agnotis itu seperti marah dengan agama. Walaupun saya selalu katakan itu bukan agamanya, tapi oknum atau individu atau oknum yang orientasi beragamanya bukan untuk agama. Jadi jangan salahkan agamanya, tapi orientasi individu yang salah. Jadi orang beragama yang menganggap diri sebagai makhluk agung di antara manusia, mereka itu menganggap dirinya sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Nah itulah mungkin yang teman-teman ateis atau agnostik greget gitu melihat hal itu. Tapi itu bukan dirinya agama, itu adalah oknum lagi. Karena mereka gemar memasangkan kehendaknya seolah-olah menjadi Tuhan atas semua orang. Nah ini kita tidak harapkan ya. Kalau dia tahu doktrin agama dan dia tahu tentang Tuhan, dia rasa dia menjadi Tuhan.
Dia bisa maki-maki orang semaunya saja, mengutuki orang semaunya saja. Bahkan kalau radikalisme itu kan dia ingin menyingkirkan semuanya supaya dia saja memimpin negara ini, sehingga negara ini menjadi sesuai dengan pilihan dia. Jadi dia merasa punya jawaban tunggal. Nah, ini yang kita hindari dari radikalisme agama. Kaum radikalisme agama itu memandang dirinya berhak memonopoli kebenaran, seakan-akan mereka telah menjadi wakil Tuhan yang sah dan mengatur dunia ini berdasarkan tafsiran monolitik mereka terhadap teks suci. Jadi kalau sampai ada kelompok-kelompok seperti ini terus apa namanya berkembang, ini kan repot. Jadi tafsiran teks mereka itu dianggap absolut. Ya, kemudian saya selalu katakan agama itu subjektif, ya apa namanya iman itu subjektif pengalamannya. Jadi jangan dipaksakan kepada yang lain. Merasa itu mutlak absolut ya nggak apa-apa, tapi jangan memaksa orang lain untuk menerimanya, apalagi memaksanya dengan cara kekerasan. Kelompok radikalisme agama ini kerap mengumandangkan penolakannya untuk memberikan proteksi terhadap kebebasan beragama yang ditetapkan dalam konstitusi negeri ini. Saya kerap mendengar itu, oh, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia kan hak yang kita miliki karena kita adalah manusia. Kesalahannya di mana gitu? Jadi kan juga hak memilih agama itu. Ya, kesalahannya di mana? Justru agama tidak lagi menjadi agama ketika kebebasan itu tidak lagi ada dalam pemilihan agama. Kebebasan itu nyawanya agama. Jadi kalau dipaksa memilih agama, ya itu bukan agama sebenarnya. Sebagian besar orang memang mengakui keberagaman dan perbedaan. Namun dengan sikap curiga dan merasa terancam, sehingga tidak terjadi pergaulan yang saling memperkaya. Ini kita perlu hati-hati nih, konflik-konflik masa lampau tentang agama bisa terbawa sampai sekarang. Dan penelitian saya juga banyak menemukan bahwa ada semacam kecurigaan terhadap mereka yang berbeda agama. Sampai-sampai akhirnya ada larangan, ada penutupan, penyegelan rumah ibadah. Karena ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Dan kali itu saya selalu katakan perlu ada lembaga-lembaga antar agama yang kemudian bisa memperjelas tentang agama-agama itu sehingga ada pemahaman yang baik. Maka ada pemahaman yang baik kan mereka meski tetap berbeda, mereka bisa bekerja sama seperti itu. Dan terlihat sekali adanya intoleransi agama tersebut diteguhkan dengan maraknya klaster-klaster yang membelah masyarakat berdasarkan agama. Nah, kita sudah lihat ya, waktu yang lampau dan banyak tempat terjadi. Klaster-klaster masyarakat beragama di negeri ini terus meningkat sebenarnya. Dan parahnya, usaha integrasi antar kelompok itu sebaliknya makin melemah. Karena itu ya kita berharap dengan kepemimpinan Presiden Prabowo yang baru ini, yang sempat mengumandangkan toleransi Gus Dur, itu bisa membawa perubahan untuk negeri ini. Karena dari bagaimanapun juga, kita tidak bisa memajukan Indonesia kalau tidak ada damai antara agama-agama. Kekuatan kita tidak bisa kita maksimalkan untuk membangun Indonesia kalau agama-agama itu tidak bisa hidup damai. Kita berharap agama-agama yang berada di rumah Pancasila itu dapat hidup baik damai sehingga bisa kekuatan kita terarahkan untuk membangun Indonesia, mensejahterakan masyarakat Indonesia pada pemerintahan yang baru ini.